Shalom sahabat, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan ya, sehat jasmani dan rohani. Nah, saya mau tanya, apakah sahabat yang di rumah juga mengikuti berita yang sedang viral, yaitu penyimpangan ataupun penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh seorang oknum pejabat Kementerian Keuangan? Pasti tahu dong ya. Secara kebetulan ketika terjadi kasus hukum penganiayaan berat yang dilakukan oleh seorang anak pejabat yang terbongkar, justru penyelewengan dana negara yang dilakukan oleh ayahnya sendiri turut terbongkar. Bagi kita mungkin ini hanya sebuah kebetulan. Bisa ketahuan karena kebetulan juga anaknya terlibat kasus berat. Nah sahabat, tapi kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang pernah betul-betul menjadi sebuah kebetulan. Menurut saya ini adalah sebuah cara Allah yang ajaib untuk Allah berkarya mempertobatkan, mengingatkan bagi banyak uang jangan sampai diri kita diperbudak, diperhamba sama uang. Gara-gara mengumpulkan uang, orang jadi cekcok. Gara-gara orang berdiskusi mengenai warisan, lalu tidak lagi menjadi keluarga. Semuanya berorientasi pada uang. Uang, dan uang. Lama-lama hati kita pun bukan lagi untuk Tuhan, tapi hati kita justru untuk uang. Maka mari kita hayati firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk menghayati pada Matius 6 ayat 19 sampai 21. Apa yang dikatakan di sana, para sahabat? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 menjadi nas kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah sahabat, di tengah-tengah khotbah di bukit, Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa maksudnya? Hati kita mau kita letakkan di mana? Hati kita letakkan pada Tuhan, auto harta kita buang, atau sebaliknya hati kita taruh pada uang dan lalu Tuhanlah yang kita buang. Bunda Teresa mengingatkan poverty is freedom. Kemiskinan adalah kemerdekaan. Siapa yang mau hidup miskin? Tapi Ibu Teresa membuktikan hal itu. Segala yang dia punya, hartanya, dirinya, hatinya, dia berikan semua. Dia miskin di hadapan Allah. Tapi justru disitulah dia menjadi kaya, memberkati bagi banyak orang papa, orang miskin, orang yang tidak berdaya. Sejatinya memang kita menyadari bahwa dunia ini tidak pernah memuaskan kita. Sejatinya kita sungguh-sungguh sadar betul seberapapun yang kita raih di dunia ini tidak akan pernah mengenyangkan kita, memuaskan kita.
Kalau Tuhan Yesus mengingatkan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka bagaimanakah kita mewujudkannya? Dunia tidak pernah memuaskan kita. Kita tahu betul dalam sanubari kita. Dan dalam sanubari kita tahu betul hanya Tuhan yang memberikan kelegaan. Maka mari sahabat, saya mengundang kita untuk menaruh hati kita pada Tuhan. Dengan cara teruslah seperti Ibu Teresa, berbagi kebaikan. Bukankah berbagi kebaikan itu seperti tabungan? Kita tidak akan pernah berkekurangan. Bagi orang yang bersyukur, seberapapun yang ia dapat pasti cukup, pasti puas, pasti kenyang. Tapi bagi orang yang serakah, satu dunia pun ketika diberikan kepadanya, dia tidak akan pernah merasa cukup. Mari sahabat, kita menaruh hati kita bukan pada dunia, tapi taruh hati kita sama Tuhan. Percaya harta surgawi ada pada sahabat dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.